Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita berjumpa lagi dan kali ini saya mau menjelaskan kode, yaitu adalah kode CRUD data dengan input foto. Ini saya demonstrasikan pertama itu untuk aplikasinya sendiri. Jadi di sini itu di sini kita disuruh untuk data peserta didik seperti nama peserta didik, nomor induk sampai dengan foto peserta didik. Nah, kemudian akan disimpan ke database. Di sini saya menggunakan Paragon. Lalu di sini di aplikasi ini kalau sudah melakukan update, delete, clear, dan pilih foto. Contohnya ini mana ya? Contohnya ini saja deh. Oke, kita update, dan update, dan fotonya sudah begitu. Dan juga bisa melakukan delete. Saya kemudian saya sudah buat gedenya kita pakai saja. Oke, next. Kemudian kita delete. Oke, sudah berhasil. Oke, saya lanjutkan. Sebelum saya mulai, saya mau jelasin dulu pada bagian database biodatanya. Kita lihat dulu strukturnya apa. Jadi pertama itu saya buat satu tabel aja. Itu adalah tabel biodata dengan column, yaitu adalah ID, name, nomor induk, tempat tanggal lahir sampai dengan foto. Untuk ID-nya itu dapat integer, auto-increment dengan gender of primary key, kemudian nama, varchar sampai dengan satu keluarga juga varchar, kemudian anak ke itu pakai integer, kemudian halaman sampai dengan foto itu pakai varchar semua. Itu. Jadi buat yang pertama di bagian atas program kita mengimport bagian library yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi ini seperti MySQL client, system data, with IO, dan Windows Form. Saya jelaskan singkat saja. Yang pertama itu MySQL client digunakan untuk koneksi ke database. Jadi pertama itu sebelum buat aplikasi yang itu kita download dulu naked yaitu MySQL. Nah, pastikan itu di download dulu. Kalau udah itu nanti bisa digunakan untuk mengintegrasikan aplikasi kita dengan database. Nah, oke. Kemudian dalam sistem data ini digunakan untuk mengatur tabel data. Kemudian ada sistem showing untuk menangani gambar yang kita tadi seperti tadi kita apa ya dengan CRUD lah gitu. Kemudian ke sistem link ini digunakan untuk prosesan string. Kemudian ada Windows Form di sini digunakan untuk membuat angka-angkanya. Kemudian pada bagian kita jelasin dulu bagian deklarasi variabel dan constructor form. Jadi di sini terdapat beberapa variabel penting seperti koneksi database bisa menggunakan MySQL connection. Kemudian ada variabel untuk perintah SQL adapter, SQL adapter untuk mengambil data tabel untuk menyimpan data. Kemudian ada select untuk menyimpan ID dari baris yang kita pilih. Contohnya tadi sini kita baris kita pilih akan kita keluarkan karena sudah kita sepat.
itu. Kemudian ada dua variabel lain seperti digunakan untuk mengatur foto seperti current photo path, digunakan untuk menyimpan lokasi foto sementara. Kemudian ada foto folder path, digunakan untuk menemukan folder untuk menyimpan foto. Di sini saya pakai server yang localhost, user ID saya download, passwordnya kita kosongin karena di user ID saya gangguan password. Kemudian untuk database-nya kita pakai DB tidak. Kemudian pada bagian di sini constructor form, ini buat folder foto, kita buat folder foto itu saat form dibuat, aplikasi itu akan menentukan folder khusus untuk menyimpan foto peserta didik. Di sini saya pakai folder namanya foto peserta didik. Seperti di sini, itu saya simpan di folder foto peserta didik. Oke. Kemudian if directory, kemudian bagian ini, ketika direktorinya itu gimana ya? Jika kayak foldernya itu belum ada, itu aplikasi itu secara otomatis itu akan membuat folder atau directory secara otomatis agar foto bisa disimpan. Kemudian load data, saat load data itu untuk ketika form pertama kali dibuka itu fungsi load data itu dipanggil untuk menampilkan semua data dari database. Kemudian pada load data ini digunakan untuk apa? Jadi fungsi load data ini itu untuk membuat tabel kosong yang akan mengisi data dari inputan biodata tadi menggunakan query SQL, kemudian mengisinya ke dalam data table, lalu menampilkannya ke data grid view. Jadi saat itu kita itu buat kayak tabel kosong dulu, kemudian itu mengambil data ini tabel biodata si db biodata, kemudian akan ditampilkan ke data grid view gitu. Kemudian di sini ada juga itu validasinya jika terjadi error, kita try dan kita cache. Kita coba dulu ini, sistem akan mencoba ini, kalaupun error nanti errornya akan di cache dan akan menampilkan error-nya. Kemudian di sini ada juga validasi input. Fungsi validasi itu digunakan untuk memastikan bahwa semua data itu yang kita input itu seperti nama, nomor induk, titik tempat tanggal lahir, kelamin, agama, dan lain-lain itu sudah diisi dengan benar. Jika ada data kosong atau tidak valid, aplikasi akan memberikan pesan peringatan menggunakan message box. Itu kemudian prosesnya akan dihentikan dengan return false. Kemudian pada bagian bawah itu fungsi clear form. Jadi fungsi clear form ini digunakan untuk membersihkan semua input, termasuk menghapus gambar yang ada di message box yang belum tersimpan ke database. Gitu. Jadi kemudian itu ada browse foto seperti yang sudah pernah tadi di bagian browse foto ini. Coba saya ini. Nah, ini menggunakan browse foto ya guys ya. Di sini kita buat milih kayak file foto ada kepencet. Nah, ke foto ya, kemudian akan simpan nanti ke foto peserta didik. Jadi bagian pertama itu kita buat filternya dulu. Jadi ketika tombol browse foto ini kan, aplikasi itu akan buka dialog yang seperti tadi buat milih foto tadi dengan format tertentu seperti JPG, JPG, PNG, PM, dan GIF. Kalau selain ini akan error karena sudah kita akan package dengan error memilih foto dengan message dan mengambil message. Dan if over dialog show, dialog show.
Oke, jadi jika uh, nanti pas saat dialog milih fotonya tadi kita search oke, yaitu adalah filenya kepilih, aplikasi akan kemudian aplikasi itu akan periksa apakah ukuran fotonya itu tidak lebih dari 2 MB, 2 megabyte. Jadi di sini gunakan buat ya biar ringan aja sih, biar nggak menemani storage. Kemudian di sini kita simpan fotonya, jadi bisa nanti ke folder. Jadi yang pertama itu ini bagian kita kalau misal itu ukuran foto pad atau foto pad itu data padnya atau FT itu bakal terjadi error, akan directed sebagai null atau tidak ada inputan, karena kalau foto padnya itu kosong maka ya gak ada file yang terpilih. Kemudian pada bagian bawah ini itu bakal ngambil ekstensi, aplikasi akan mengambil ekstensi file foto dari user seperti PNG, JPG, JPG, dan lain-lain. Kemudian jika state seperti ini itu akan direturn sebagai null atau kosong. Kemudian di sini bagian itu nomor induk, bagian ini fungsinya untuk membersihkan nomor induk dari karakter yang tidak boleh dipakai di dalam penamaan file Windows agar foldernya itu tidak terjadi error. Jadi karakter khususnya itu semisal pagar dan lain sebagainya yang tidak diperlukan untuk penamaan file. Kemudian nama file baru di sini bukan variabel ini, di nama file baru yang dibuat dengan format dengan nomor induk yang kita ambil, nomor induk, kemudian waktu lengkap atau waktu saat sudah dilakukan kita, supaya filenya itu punya nomor sendiri. Jadi misal pada ini kan itu nomor induknya, kemudian ini tanggal penginputannya 25, 12 sebagainya. Jadi ini tuh bakal ngambil nomor induknya yang sudah kita bersihkan tadi, kemudian di sampingnya itu akan ada dinamakan sebagai tanggal deadline-nya, tanggal di inputnya gitu. Kemudian kemudian bagian ini itu file akan disalin ke folder solid dan diberikan nama baru gitu. Kemudian akan di return yang akan diinputkan. Kemudian catch ini untuk menangkap error kalau terjadi misal yang bagian try ini terjadi error. Kemudian ada hapus file foto, hapus ya foto dari foldernya. Di aplikasi ini juga itu kayak jadi kayak menyediakan untuk menghapus foto ketika data dihapus atau diganti agar folder itu tidak penuh dengan foto yang tidak kayak tadi keperluan itu. Jadi kalau semisal itu ini kita ambil dulu path-nya, file name-nya ini tadi kita ambil, kemudian jikalau ada path-nya dan path atau lokasinya itu ditemukan, itu filenya itu akan di-delete berdasarkan path-nya tadi. Kemudian kalau terjadi error itu akan di-catch, kemudian menampilkan pesan error begitu. Kemudian ada load foto dari folder. Di sini untuk menampilkan foto dari folder. Ketika user itu memilih baris ya ini baris. Aplikasi akan memberi file foto berdasarkan dengan nama file yang tersimpan di database. Lalu kemudian itu akan ditampilkan menggunakan string gitu. Jadi kalau misal itu kita ketik ini akan di database akan ngambilin misalkan dengan path fotonya.
Jadi bukan filenya kita simpan di sini. Dan database ini akan menyimpan path dari file fotonya. Dan path itu semacam kayak lokasi di mana kita nyimpan foto juga sebenarnya. Nah, ini lokasi kita nanti ke database. Kemudian tinggal database itu panggil dan kemudian akan ditampilkan menggunakan string begitu. Kemudian ada validasi kalaupun picture image-nya null, kalau dan try ini juga akan uh, catch atau nangkap error. Kemudian else ini jika apa file name-nya itu adalah empty atau tak ada begitu. Oke. Baik, selanjutnya itu adalah button save click. Yang saat button save bagian ini, bukan itu tadi bagian ini ya. Bagian save ini ditekan, yang saya namakan dengan button save click ini ditekan, atau tombol save itu, tombol save ini, itu akan menjalankan perintah ini seperti yang di atas tadi itu kayak simpan dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu if validate data itu buat apa? Jadi di sini itu ngecek apakah konfigurasi itu benar. Kalau udah tidak valid itu prosesnya akan langsung dihentikan. Nah, dengan validasi ini kita panggil function validate ini digunakan untuk apa? Jadi function validate ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu buat melakukan pengecekan pada form-form yang kita siapkan tadi. Yang ini, bagian form-form ini kita lakukan pengecekan. Misalnya ini apakah alamatnya itu sudah diisi atau belum, apakah teleponnya sudah diisi atau belum, dan sebagainya. Kita balik lagi mana itu tadi. Nah, kemudian pada bagian ini, bagian try, di sini pada bagian ini dulu, itu digunakan saat itu kita buat apa itu ya? Kayak kita manggil function simpan foto ini yang saya jelaskan sebelumnya buat nyimpan foto ke dalam folder folder ini itu kita simpan. Kemudian path ya, path dari data ini itu kita masukkan ke dalam database seperti ini. Seperti ini. Maaf, itu saya lupa kemarin itu mana ya? Nah, foto ini itu nama filenya itu kita kita simpan, kita masukkan ke dalam database, dalam tabel biodata ini dengan strukturnya yaitu adalah ini seperti yang kalian bisa lihat, .id nama dan sampai foto ini menggunakan varchar, dan kita panggil di sini. Nanti saya jelaskan. Nah, kemudian itu barisan code open bagian ini itu koneksi itu buat membuka koneksi ke database. Lalu pada bagian ini string query di insert, ini kita di sini itu digunakan untuk masukkan data ke tabel data di database biodata. Masukkan ke database dengan semua kolom itu wajib diisi semua, kayak nama, nomor induk, tanggal lahir, sampai dengan foto. Lalu kemudian buat CMD ini kita membuat objek mesh document. Ini digunakan untuk menjalankan query tadi. Jadi bagian ini query-nya itu akan dijalankan di MeshBL commit. Kemudian pada bagian ini CMD parameter yang banyak banget ini, itu bagian ini bukan untuk seluruh form dari data yang kita buat tadi, seluruh form ini seperti form nama, alamat, nomor induk, hingga kerja orang tua sampai dengan foto dimasukkan ke dalam parameter query. Jadi kayak add nama itu masukkan ke sini buat simpannya nanti di
kolom nama seperti itu. Kemudian ada nomor, add nomor dengan txt yaitu adalah nomor induk. Kita sebenarnya dari sini kita masukkan, kita ambil, kita jelasin alurnya. Jadi saat user masuk dengan txt nama ini atau form nama ini, itu akan disimpan ke dalam sini, lalu akan dimasukkan ke add nama ini, lalu add nama ini yang tadi menyimpan data nilai dari txt nama atau form tadi, itu akan dimasukkan ke kolom database gitu. Jadi misal kayak user itu input contohnya itu nama saya misalnya nama peserta didik, nama, kita save, boom, langsung tersimpan ke add nama ini. Lalu pada add nama ini itu akan menyimpan ke dalam kolom seperti query dan akan disimpan ke dalam database DB Data ke tabel nama gitu. Kemudian pada bagian CMD parameter add value foto bla ini itu jadi foto yang tadi kita ambil dari sini dengan variabel file ini itu kita kita lakukan validasi. Jika tidak ada foto itu nilainya akan diset sebagai null. Jadi kalau nggak ada fotonya di bagian sini itu bakal null ya, null gini, null seperti itu. Malah ke save, kalau malah terlanjur ya, ini betul untuk refresh ya, ya begitulah ya. Harusnya di refresh dulu ya, nah, awal. Oke. Pada selanjutnya pada baris cmd execute query itu kayak eksekusi utama gitu buat nanti query-nya kirim ke database dan datanya secara resmi akan disimpan. Kemudian koneksinya akan di close buat ngakhirin mana itu tadi mana, ini ber close connection, lalu akan menampilkan message box yaitu adalah data berhasil disimpan. Kemudian datanya akan di load dan formnya akan di clear. Load form, load form ini buat dari function load form ini buat apa? Buat select atau nampilin semua datanya ke bawah lagi, mana itu tadi. Nah, buat clear form ini buat nge-clear diambil dari function ini tadi, clear form, buat nge-clear seluruh form ini seperti form ini seperti nama peserta didik dan lain sebagainya, itu akan di clear dan akan yang tadi bagian mana itu tadi, bagian log data seperti itu. Kemudian ini akan melakukan catch kalau try-nya terjadi error atau itu adalah error save, akan menampilkan message box error save dengan message-nya dari error yang kita tangkap tadi gitu. Kemudian bagian kedua yaitu update data. Itu kita cek dulu pada bagian update data. Nah, update data ini itu yang pertama itu jadi gini, sebelum update itu program itu akan meminta bahwa kita memiliki data dari tabel. Kalau update, kalau belum ya update yang belum kami selesai gitu. Kita ambil ID-nya adalah 4. Kita checklist dulu. Kita ambil. Jadi saat kita pencet itu bakal manggil ID bernama 4. Jadi nolnya adalah 4. Gitu. Kalau belum, itu bakal mereturn lagi yang akan menghentikan program dan akan menampilkan message box pilih data terlebih dahulu. Begitu.
Kemudian ini tadi validate data, kita lakukan validasi yang diambil dari function validate itu melakukan validasi pada seluruh form. Kemudian kita untuk melakukan try pada program ini. Kalau tidak berhasil, kita akan melakukan catch, yaitu adalah untuk menangkap error. Saya skip dulu bagian try itu. Jadi bagian apa itu? Nah, kita ambil nama foto lama dari database-nya. Jadi pertama itu bagian ini tuh buat ngambil nama file foto lama berdasarkan ID yang kita ambil tadi. File foto lama itu tentukan supaya itu bisa diganti atau kalau dibiarin ya tetap kepakai itu. Kemudian bagian sini jika user memilih foto baru itu apa cek apakah jika user itu kayak foto baru kita itu akan melakukan penyimpanan foto. Jadi akan melakukan menyimpan foto teman. Gatal kali kok. Baik. Itu oke. Jadi akan melakukan akan mengselect foto berdasarkan ID-nya. Kemudian dari parameter ID tersebut itu kalau jadi foto baru akan menyimpan foto baru tersebut lalu akan otomatis menghapus file foto lama secara otomatis begitu. Kemudian di query update ini buat query update itu buat semua kolom data hampir sama seperti insert, tapi itu hanya sekarang itu kita bukan data bukan nambah ini yang kita ambil dari ini tadi hampir sama sih sebenarnya, tinggal kita validasi yang tadi itu aja sih buat foto ini buat menghapus sama nge apa ya nyimpan lah gitu. Ini hampir sama persis, bahkan sama persis malah, jadi mungkin nggak usah saya jelasin biar nggak numpuk-numpuk. Kemudian bagian kayaknya sama semua deh. Well, jadi kayak nggak makan seperti jadi kan ini sama persis seperti uh, insert tadi buat kita catch lalu finalnya itu kita connection-nya dan ketikkan bukan ketikkan sih kayak connection statement kita open connection kita close on connection buat query kita close query nya. Lalu kemudian pada bagian delete data atau disebut juga dengan button delete, pada bagian ini button delete ini itu yang seperti berarti kita itu ambil dulu ID-nya yang kita pilih. Jadi ID yang ini kita pilih terus kita bisa melakukan delete berdasarkan dengan ID-nya. Misal ini sistem ambil ID-nya adalah 12, kita ambilkan lalu jika delete itu bakal hapus ID 14-nya tadi seperti itu ya. Jadi pada bagian sebelum menghapus itu pengguna itu ditanya dulu bagian ini message box itu ditanya dulu itu apakah sebelum menghapus itu pengguna ditanya dulu apakah yakin mau hapus atau tidak dengan message box yaitu adalah yes or no. Jadi biar nggak salah klik lah, jadi kita perlu itu. Jadi jika user itu pada dialog respon ini kita
ketika user mencet tombol yes akan menjalankan perintah ini, yaitu akan melakukan try, yaitu adalah kita ambil dulu file name-nya, file name kita buat dulu variable file name dengan anunya adalah no. Kemudian bentar, ini enaknya saya kasih gini aja deh. Jadi sebelum dihapus itu program itu mengambil nama foto yang terkait dengan data. Kemudian pada bagian ini itu kita ambil server localhost user bla 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 bla, itu kita ambil connectionnya, lalu kita ambil variabel dari connection ini, kita lakukan open query seperti tadi, lalu kita select foto from the data where ID. Jadi kita ambil dulu fotonya, kemudian berdasarkan ID-nya itu kita uh, akan lakukan penghapusan jika ada file foto yang terkait. Jadi file tersebut juga akan ikut terhapus dari folder ini. Folder itu tinggal satu kan ada dua. Jadi ini digunakan untuk menghapus dari database sekaligus dengan menghapus file yang ada di foldernya. Begitu. Kemudian ini digunakan untuk melakukan delete query, buat melakukan delete pada apa itu namanya penghapusan data berdasarkan dengan ID yang kita dapat berdasarkan kita klik tadi. Begitu. Nah, ini fungsinya buat hapus file foto. Hapus foto. Nah, di sini kita ambil dari berdasarkan dengan function ini. Jadi nggak usah tung-tung. Enaknya ya gitu. Gitu. Mana itu? Oke. Kemudian di sini ketika udah selesai itu bakal melanjutin buat nampilin data berhasil dihapus, dan kalau tadi itu catch error bakal di catch atau ditangkap, kemudian ditampilkan errornya apa. Buat ini itu bakal kita close query-nya begitu. Kemudian yang mungkin akan terakhir sebelum berhenti itu adalah button buat select data grid-nya. Ini ketika kita klik garis di tabel ini, kita klik itu ID dari data tersebut itu bakal disimpan untuk proses update seperti tadi itu sensasi dan klik kan. Jadi baris-baris ini akan membatasi text boxnya bakal diisi di tiap kolom data dari itu kan dimasukkan kembali ke text box di form. Contohnya nama diambil dari kolom nama yang ada di database, kemudian database tadi kolom nama database itu bakal ditampilkan ke dalam form ini tadi, dalam form begitu. Kemudian pada baris slot foto ini gunanya buat apa? Jadi digunakan untuk foto dari pilot dari folder itu berdasarkan nama filenya itu tadi, berdasarkan apa ya namanya itu, kayak path-nya tadi itu bakal nama database itu bakal nyesuaiin apakah ini benar atau enggak. 25 tadi kalau sama persis, saya refresh aja deh, sama persis itu ternyata tadi saya kayaknya tadi belum refresh jadi nggak awal tuh, harusnya hilang soalnya tadi saya paksa buat no, coba saya masukin tadi lagi save. Oke. Nah, itu berbeda dengan kita panggil berdasarkan dengan nama file fotonya. Untuk tabnya tadi sudah kita simpan, jadi nggak usah kita tulis kayak tadi saya salah hasil ya. Begitu.
uh, jadi kemudian baris text pada baris result mana tadi result mana current photo ya itu itu supaya itu kita tahu bahwa foto yang ditampilkan itu adalah foto original bukan foto baru yang sesuai dengan nama kau yang ada di atas ini dan juga yang sudah kita simpan di sini tadi begitu ya. Kemudian yang terakhir itu pada bagian bagian clear. Jika pada bagian ini button clear ini ditekan dengan hilangan itu uh, semua isi form itu bakal dikosongkan ya itu aja sih kayak dikosongkan itu diambil dari mana dari function yang kita buat tadi gitu ya. Mungkin itu aja, cukup sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.